dalam perspektif. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Gitu. Urusan apa kau bahas Alkitab? Woi, lah itu kitabnya kau. Yahudi, makin itu bukan kitabnya Kristen. Makin tergerus kau. Saudara, Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya saudara Kristen itu. Saudara, kau itu bukan kitabnya Yahudi. Dan sama Riani Kristi. Saya mau belajar samamu, boleh nggak? Saya belajar samamu, boleh nggak, saudaraku? Saya belajar sama kamu, boleh nggak? Saya belajar sama kamu, boleh? Belajar ke hati, saya mau tahu. Itu. Jangan emosian lah, santai aja, santai. Santai aja bang, santai aja bang. Kalian minoritas aja sudah ngamuk-ngamuk kayak gini, gimana kalau kalian mayoritas? Santai aja, relax, santai, pelan-pelan ngomong gitu ya. Ya, main mute. Anakku. Enggak, takutnya kalau Anda ngomong terus gigi palsunya jatuh. Santai aja, pelan-pelan kita ngomong, pelan-pelan. Nah, saya pingin tahu nih dari agama Kristen. Anda kan masker seorang itu, buka masker itu. Raja masker sombongnya buka main. Kau kenapa masker segala macam dibawa? Saya kok nggak dibilang menghina. Saya cuma mau tanya nih, saudara saya ini penyembah makhluk kuburan. Saya mau tanya, kenapa Paulus itu mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa yang diajarkan Yesus itu sebagai tinja? Itu kenapa, Bang? Silakan jawab. Jangan pelintir-pelintir. Enggak, Bang, di dalam Filipi 3 nomor 8 Paulus mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja. Itu kenapa Paulus katakan begitu, Bang? Silakan. Gimana? Karena memang dia tahu itu. Dia tahu. Dia bukan mutahuru. Iya, kenapa dia mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah ngajarin sebarang? Enggak, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tinja, Bang. Apa? Paulus yang mengatakan. Tidak ada Paulus mengatakan. Tidak ada di sejarah cuma. Paulus kita mengatakan. Agama ini sejarah lengkap, bukan kayak kalian. Aduh. Tidak usah bahas kitab orang. Kita lihat sejarah aja lah. Pemakan babi, diam dulu. Diskusi baik-baik. Diam. Kau otak separuh. Kenapa ngamuk-ngamuk? Kau turunlah minum ergot. Diturunkan guru data bagaimana? Dari tempat kau gak punya otak. Jangan mengamuk, Abang. Santai aja. Ini kita sudah di Indonesia, saudara. Negara yang nyaman, negara yang aman. Mental penjajah dia, Gurunda. Agamanya dari penjajah. Jangan ngamuk-ngamuk. Saya bertanya jelas. Loh, kok jadi saya pengkhianat? Kok saya jadi pengkhianat lagi? Dibilang Nabi kami dibawa-bawa. Saya bertanya sopan loh, Pak. Saya bertanya, kenapa di dalam suratnya Paulus Filipi 3, Paulus mengatakan hukum yang ditaatinya dulu, yaitu hukum Taurat, dianggapnya sampah. Iya, selama ini aku pikir, ya Allah. Mohon maaf, setelah lanjut. bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus di padang gurun, Bang. Bisakah saya mendapatkan jawaban dari saudara? Silakan. Bang, yang mute, kalau mute setengah mati silakan, kita. Bang, silakan. Iya, di mute aja sudah setengah mati. Bagaimana kalau lehermu kepencet? coba jelaskan kepada kita, Bang. Kau sutar laku oleh ketahuan di penipu betul. Filipi, Bang. Filipi 3 itu, Bang. Sudahlah, kau bahas itu sampai betina dengan gajah sama semut. Enggak ada hubungannya itu, Bang. Enggak ada hubungannya. Saya bacakan dalilnya, Bang, ya. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya Kristen lebih mulia dari semuanya itu. Oleh sebab karena itu dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sebagai tinja supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus melepaskan hukum Taurat supaya dia memperoleh Kristus, Bang. Nah, pertanyaan saya, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja?
Silakan, Kenapa? jelaskan ke saya. Memang betul. Memang betul. Ya kenapa Anda Kenapa? mengatakan bahwa Kenapa hukum ya, Tuhan itu kenapa? tinja? Iya, kenapa? Nggak ada Enggak, kata saya pakai yang lagi itu. bertanya. Ya, Saya yang bertanya, kau Bang, yang kok balik sekarang, nanya ke saya? kalian yang tiru hukum Taurat itu, ke kami tidak sudah digenapi. Tahu nggak? Iya, kenapa terlalu banyak dikatakan cakap hukum lah. kenapa Iya. hukum Taurat? Kenapa Sudah hukum Taurat digenapi. itu? Jadi tinja bagi kamu. Hukum bagi saya. Kena kan? Kena kan? Enggak, Bang. Kan Abang Jadi yang jangan- mengatakan hukum Taurat itu Jangan tinja. terlalu Kok bagi campur saya? orang urusan rumah tangga orang Kristen. Hah? Gak tahu. Kau boleh ngomong dengan orang lain ya, Mau saya jangan. maling. Mau maling. Karena Kristen itu pingin karena mengkristenkan Kristen itu. umat Islam gitu loh, Bang. Iya. Kan Kristen ingin Cuma- mengkristenkan cuma- umat Islam. Jadi kami ya harus mempertahankan akidah kami, Iya. Bang. Maka kami bertanya, kenapa Paulus dan krunya menganggap hukum Tuhan yang berupa Torah itu sebagai tinja gitu loh, Bang. Itu pertanyaan Kalau saya. kalian tidak bikin masalah, tidak pernah ada debat begini. Mulai dari Hayawoloni ini mampus itu, tahu nggak? Itu Christian Prince itu sudah lebih Iya, dulu, Bang. itu datang tipu-tipu itu. Hati-hati, bro. Hati-hati. Maksudnya, Munim Siri bilang, ya Munim Siri, 2/3 isi Al-Quran itu diambil dari Alkitab, tapi diputar balikan. Kamu tanya dia tuh. yang saya tanya tentang hukum Torah Nggak dianggap perlu. tinja. Ya kan penting Tinja itu dibahas, Bang. Itu tinja itu kan untuk kalian, karena kami sudah tidak lagi, kami sudah ditebus. Iya, oleh Yesus. itu makanya saya bertanya, Bang, kenapa hukum Itu. Taurat itu kalian sebut tinja? Kenapa? Bukan saya, Paulus yang bilang. Ya, tadi Karena bilang. Paulus tahu. Nah itu. Ya, nah, itu sekarang saya tanya, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja, Bang? Tanya dia lah. Kau tanya dia Lah, saja. kan Anda Kau pengikutnya, tanya saya kan Anda bagaimana? pengikutnya. Kan Anda Heran pengikutnya. juga. Sudah dibilang, kalau menurut saya itu sudah digenapi oleh kami punya Tuhan. Enggak, bukan Lagi itu. Maksud saya kenapa disebut masing-masing tinja lah, hukum pegang Tuhan dia itu? punya agama sudahlah. Kau ikut Muhammad. ikut Kenapa Allah Subhanahu hukumnya wa Ta'ala. Yesus disebut tinja? Kenapa, Bang? Siapa yang bilang? Siapa yang Paulus. bilang? Hah? Paulus Filipi 3 nomor 8. Itu Paulus dan keren mungkin. Sembarang aja kau nih. Mulut Nah, kamu itu dalilnya kenapa Filipi tipu-tipu 3. ya? Filipi 3 yang saya paling baca baik tadi, tipu-tipu Bang. ayat. Cuma Filipi 3 sadarlah, Filipi 3 nomor kau tiap hari 8. tipu ayat. Filipi 3 nomor 8 itu, Bang. Kenapa? Supaya aku melepaskan semuanya itu, kata Paulus, dan menganggapnya tinja. Itu, Bang. Ya memang, karena semua sudah digenapi. Nah, itu Anda bila memang lagi, nanti Iya, diingkari memang. lagi. Pertanyaan saya, kenapa hukum Tuhan itu disebut tinja oleh Paulus? Kenapa, Bang? Kalau sudah tidak berlaku lagi, mengerti nggak? Tinja Ya, itu kotoran yang dibuang. betul, dalam Kristen Sudah, itu tidak aja kan berlaku, tapi gampang-gampang. kenapa disebut tinja? Pelintir. Kenapa disebut tinja, Bang? Hah? Tinja karena tai. Kenapa? Ya kenapa Tinja itu hukum Tuhan disebut tai? Nah. Kenapa hukum Tuhan disebut tai? Lalu tai karena kotoran. Oh, berarti Tidak hukum berguna, Tuhan itu hanya kotoran. dipupuk untuk tanaman, untuk Berarti tanaman. Anda sudah mengakui bahwa hukum Tuhan itu yang berupa Torah itu adalah tai? Sudah, kami sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tenang aja. Saya tidak tanya itu, saya tanya berarti hukum Tuhan yang digenapi, berupa bro. hukum Torah itu Sudah. adalah tai bagi Kristen gitu. Iya, sudah. Kenapa? Kalau kamu Oh, anggap berarti tai, Anda sudahlah, menganggap kamu hukum jangan Tuhan yang datang kepada Bani utak-atik. Israel itu tai? Iya. Kalau kamu anggap tai, jangan kamu dekati. Tiap hari Ya, bukan saya, Bang. tai ini. Bang, bukan dengan bukan macam-macam saya. cara. Kepo. Paulus menganggap hukum Oi, Tuhan cuma itu adalah sadarlah. tai dan Anda Iya, mengiyakan. sadarlah. Nah, pertanyaan saya, Kalau kenapa ada tai di kalian kitab tiap- Anda? Tiap kali naik sini bicara tai. Berarti tai itu Oh, adalah menurut perjanjian tai. lama kan? Nah, pertanyaan Nah, saya, bodoh. kenapa ada Jadi tai kalian alias itu perjanjian lama lebih di kitab jorok Anda? dari tai. Menempel. Karena kalian Berarti hanya kitab mengurus Anda tai tiap hari. ditempeli sama tai gitu, Bang. Bang. Berarti kitab Anda itu dilaburi sama tai. Iya, tai itu. Oh. Iya, tai itu. Iya, iya. Kitab Anda tuh yang Jadi tai Anda itu. mengkitabkan kitab Karena tai kalian gitu. tiap hari cuma dikatakan tai terus itu. Oh, berarti Anda mengkitabkan kitab tai. Terserah kamu lah, atur aja. Loh, kok jadi saya, Bang? Kok jadi saya? terserah Abang kamu. yang mengatakan bahwa Ya. perjanjian lama itu adalah tai tadi. Siapa yang bilang? Tadi Anda katakan hukum Taurat Siapa itu yang tai. bilang?
Tadi Anda katakan memang tai. Dari tadi kamu bilang tai. Karena mulut Lah saya bilang tinja. Tai. Karena Saya mulut bilang kamu tinja bau- sebagaimana mulut dalilnya kamu di bau Filipi tai, 3 nomor sehingga 8. ditutup masker. Tahu nggak? Loh kok larinya ke situ, Tiap Bang? hari Jauh kali, cuma Bang. ngomong Alkitab. Jauh Kamu kali, itu. Bang. Jauh kali, Bang. Jangan emosi, Bang. Jangan emosi. Ya. Santai aja. Ngapain dia Hukum mesti kalian? Taurat itu, Bang. Nggak laku Bang. lah. Nggak Bang, level. hukum Taurat itu disebut oleh Paulus sebagai tinja, gitu loh. Terserah dia lah, kenapa lah? Lah, bukan masalah Siapa terserah kalian? dia. Kenapa dia Terserah menyebut dia. kitab Taurat itu sebagai tinja? Kenapa? Kau tanya, dia bilang itu Yahudi marah. Bilang. Ya, Nggak usah nah tanya di sekarang sini. menurut saudara Ngapain? sendiri, apakah kitab Taurat itu tinja? Menurut saudara? Tidak. Oh tidak, berarti Paulus salah. Iya tidak. Tidak. Berarti Paulus salah. Orang gila. Terserah dia. Oh, Paulus gila. Ya memang. Lebih baik Paulus itu masih baru saya tahu, Paulus teman-teman. itu tulis surat. Paulus tulis surat. Tapi kalian percaya kepada binatang-binatang yang bikin firman. Woi. Kalian percaya kepada binatang-binatang yang bikin firman. Ternyata Ditipu. Paulus itu gila. Kalian ditipu. Astagfirullahaladzim, Yang ya datang Allah di ya bawah hira itu Karim. iblis. Kenapa bisa abang katakan Paulus itu gila, Bang? Kenapa rupanya? Siapa? Loh, tadi Anda bilang Paulus gila. Siapa yang bilang? Oh, Anda orang mulut ini yang paling- gila ternyata. Aduh. Kalau Ternyata bahasa dia Makassar gila, kan Bang. bilang tebong itu apa? Saya lupa juga ya. Tinja. Mulut kamu itu Tinja, bohong Bang. betul. Iya, tadi Anda mengatakan Paulus gila. Kau yang bilang. Nah, sekarang Saya tidak akan kenapa bilang Paulus begitu. mengatakan hukum Itu Tuhan itu rasul yang tinja? paling pandai dalam segala abad. Yang paling pandai Paulus. Terus itu. kenapa dia mengatakan Taurat itu adalah tinja? Saya tidak tahu itu di mana. Hah? Anda tidak tahu? Tidak tahu. Filipi 3 nomor 8. Hah? Filipi Baca. 3 nomor 8. Kau baca. Oke. Baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya Paulus. Lebih mulia daripada semuanya. Nggak ada. Oleh karena Nggak dialah ada. aku Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tinja supaya Ya, aku memang. memperoleh Kristus. Benar. Nah, Kalau dia bilang begitu berarti benar. hukum Taurat itu Anda mengiyakan kalau itu hukum Sudah Taurat adalah tinja. digenapi. Sudah Berarti Anda juga digenapi mengiyakan? oleh Tuhan Yesus. Berarti Anda juga 613 mengiyakan kalau hukum Taurat sudah itu tidak tinja? ada lagi di ajaran Kristen. Tahu enggak? Berarti Anda sudah mengiyakan digenapi. juga. Jangan kau putar campur-campur yang ke Yahudi. Jangan campur-campur. Berarti Anda sudah Kau mengiyakan itu juga kalau memang hukum Taurat itu tinja. Lalu Saudara. memang dia yang bilang tuh. Kalau dia Berarti memang- hukum kalau Taurat memang itu benar, menurut saudara memang kalimat tinja? itu ada, maka itu terserah dia. Oh, berarti Kalau Anda sudah benar, mengiyakan itu kalau hukum Taurat itu tinja. Tunggu saya. Iya. Tunggu. Jangan dulu Bang, jangan dulu Bang. Berarti Anda sudah mengiyakan kalau hukum Taurat itu tinja. Berapa? Filipi 3 mana? Filipi 3 berapa? nomor 8. 3 nomor 8. Jangan printer ya. Iya, silakan Anda makan itu ayat datanya, silakan. Filipi 3. Iya. Itu Filipi 3, Bang. Mana yang bilang tinja mana? Mana tinja? Itu kata sampah. Sampah itu Mulut bahasa kamu Yunaninya memang skubalon. bohong. Pembohong. Ya udah, Kamu udah. pembohong. Bahasa Yunaninya Ustaz kayak kamu ini bahasa Yunaninya apa di pantas situ, lah. Bang? Tidak ada bilang Bang. tinja, itu sampah. Sampah punya dengan mulut tinja juga beda nggak? sampah. Oleh karena itu umat Islam sudah lari dari kau. Oh, oke. Berarti hukum Taurat itu sampah. Kau bohong. Kamu pelintir ayat. Berarti hukum Taurat itu sampah. Ya saya pelintir apalagi bahasa Arab. Berarti hukum Taurat itu sampah, Bang. Woi, saya mau bilang sampah atau tidak, tapi gurunda besar katanya gurunda ini penipu. Enggak, saya ulang pertanyaan saya, Bung. 1.500 Berarti orang ini hukum yang Taurat lihat. itu sampah ya? Bohong. Saya baca. Tunggu saya baca. Melawan segala Ya. sesuatu yang kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena banyak dalam ayat tidak ada kata tinja. Alah. Bahasa Yunaninya apa sampah di situ, Bang? Tidak perlu bahasa Yunani. Oh, itulah Sama kesalahanmu. kasar sama kau. Itulah kesalahanmu, Bang. Penipu.
Itu kesalahanmu bang, karena dalam bahasa Yunaninya itu artinya adalah skubalon, bahasa Indonesianya adalah tinja atau sampah atau kotoran gitu bang. Oi, nggak usah ini. Iya. Juma, Ya, kau tuh memalukan sekali. Kenapa bisa Kau bang? katanya gurunda hebat. Iya makanya Kenapa saya bisa bongkar begini? ini bahwa Bongkar Paulus apa, menganggap Mbak? hukum Tuhan itu adalah sampah atau tinja Iya, atau kenapa kotoran kau bilang atau tai? skubalon. Iya, kenapa kamu bilang Di tai? situ bang, Kenapa skubalon kau bilang itu tai? skubalon dalam bahasa Yunani bang. Tuh, Kotoran skubalon. sampah. Sampah Tuh, itu coba ada tainya dibesarkan. juga. Tahu nggak? Itu apa itu tinja itu kak? Tinja nggak? Ada iya. nggak tulisan tinja itu? Tinja itu. Iyalah, sudah. Tinja itu apa? Tinja itu apa bang? Ya? Ya itu Tinja itu tainya Galilea. Tainya. Tinja itu apa bang? Tinja itu adalah kotoran yang mengotori itu otak-otak separuh itu. Oh, Yang dibilang gitu ya. Muhammad itu. Oh, sudah gila anda memang. Ya? Oh. Jadi menurut Paulus bang, menurut Paulus hukum Taurat itu adalah tinja. Apakah anda setuju? Hei, Lasa Bolong, apakah anda setuju? Hei, Ulu Cila. Hei, Ini kau ini dari mana kau tidak tahu bahasa Indonesia? sekarang saya tanya kepada saudara, jadi Mana? apakah anda setuju? Apakah anda setuju ketika Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja? Apakah anda setuju? Kau itu bilang tinja. Kau itu memang. Itu. Kamu tuh. Itu, Bang. Woi, jangan Itu, Bang, tipu itu. umat lah. Umat sudah bodoh. Itu, Bang, kau itu, Bang. tipu lagi. Itu bang, tertulis bang di situ. Dapat duit. Skubalon itu artinya kotoran, sampah atau tinja bang. Tuh. Udah. Kenapa bang? Saya kira Keok bang, mungkin keok. orang ini pandai, Keok, Bang. terkenal di seluruh jagat Nusantara, padahal ternyata Keok ini bang, keok. Saya sudah lihat Jadi kau baca Alkitab mulai sekarang anda harus pahami bahwa di kitab saudara itu ada tinja. Kitab Ya. anda itu kata Paulus tinja. Jadi perjanjian lama yang adalah Taurat itu adalah tinja. Berarti kitab anda yang perjanjian baru itu dibungkus oleh tinja. Gitu bang ya. Anda akui kan? Rabi Yahudi. Anda akui kan bahwa Taurat yang menempel bodoh itu. Taurat yang Kamu menempel Taurat yang menempel di kitab saudara itu adalah tinja, betul ya? Anda akui ya bahwa Anda mengkitabkan kitab tinja ya? Saudara, Anda mengkitabkan kitab tinja, betul? Anda mengkitabkan kitab sampah, betul? Saudaraku, Anda mengkitabkan kitab sampah, betul? Menurut Paulus, kitab Anda itu sampah, betul? Ini bagaimana? Menurut Paulus, kitab Anda itu kitab sampah, betul? Ada tertulis Itu tadi. sampah. Filipi 3 nomor 8. Cuma kau bilang tai itu. Iya, sampah aja biar agak sedikit keren. Karena di situ kan diterjemahkan tinja. Itu kan tidak enak. Anda aja yang mengartikannya tai tadi. Ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat bagaimana diskusi panjang begitu begitu membuat kita beleng-beleng. Ternyata saudara tadi itu sudah mengakui bahwa memang hukum Taurat itu adalah tinja, artinya ketetapan yang tadinya Paulus ikuti setelah dia datang kepadanya Kristus di padang gurun, itu ternyata hukum-hukum yang datang kepada Musa kemudian dianggapnya sebagai skubalon, tinja atau sampah atau kotoran. Nah, hukum-hukum itu sekarang kita temukan katanya ada di kitabnya saudara Kristen. Mereka sebutnya dengan sebutan perjanjian lama. Berarti perjanjian baru itu di atasnya ada tinja, gitu ya teman-teman. Ada sampah ya, ada sampah. Anak ini semua sudah termakan, semua sudah terminum dan Raja Kristen Muslim Raja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam. Ya, Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Mata guru Roha Kristen Muslim. Mata guru. Saya mau menyampaikan. Siap live-nya. Aduh, terus live. Udahlah, jangan berkelahi kalian. Kristen ya, mata. Makin kan jadinya tadi sama si
si Galilea itu? Nggak ada yang maki-makian, Bang. Dia yang memaki Tunggu dulu, kitabnya maksudku. Yahudi. Dia Udah. bersama dengan nabinya Paulus sama-sama memaki kitabnya Yahudi Ah, dengan jadi kan mengatakan gini, kitabnya lagi, Yahudi ini itu tambah adalah dosa. tinja, sampah. Kelihatan. Kok jadi kalian yang Ya, tambah kau dosa? bilang kenapa kau bilang tinja padahal nggak ada tinja tuliskan di situ cuma. Tadi sudah Anda Jadi tambah dosa tunjukkan, sudah ditunjukkan tadi bahasa Yunaninya skubalon itu artinya tinja, sampah atau kotoran gitu. Enggak usah buat kayak gitu. Jadi berdosa kalian. Dia pun jadi tambah dosa. Loh, kok Kamu jadi tambah dosa. Enggak, Udahlah. saya menyatakan kebenaran kok jadi dosa. Aneh Anda ini. Padahal agama artinya supaya benarnya kan. Masa jadi Ya, tapi kan berkelahi gara-gara Kristen bukan agama. Katanya kan Enggak Kristen bukan agama. Katanya Kristen bukan agama, kok jadi ikut agama sekarang? Mana yang betul ini? Ya udah kita taruhlah bukan agama itu. Kalian agama, kan? Kalian agama. Hmm. Ya. Terus? Jadi agama kan artinya supaya benar, supaya lurus. Iya. Jadi Nah, justru kenapa karena kau lurus itu. mengamalkan apa? Ya, justru karena supaya lurus itu, saya kemudian bertanya, kenapa di agama Kristen diajarkan kalau hukum Taurat itu adalah tinja? Itu loh. Karena saya agama lurus, Ya, makanya agama. saya ingin meluruskan itu. Tadi kau bilang bukan agama, sekarang kau bilang agama. Kayak mananya? Mana yang betul? Ya, karena di dalam agama, di dalam KTP-mu itu tertulis agama. Gimana sih? Tapi kan jadi standar ganda. Kau bilang tadi nggak agama kalian. Coba kau periksa KTP-mu itu, apa tertulis sebelum kata Kristen itu apa? Kan kau bilang nggak agama barusan. Kristen Gimana yang juga mengaku ini? kalau Kristen itu bukan agama. Lucu ente ini, bah. Kan barusan kau bilang. Aduh, bukan makanya agama. jangan kitabkan kitab sampah, kitab tinja. Maka jadi tambah Jadi dosamu. otak, jadi tinja. Sekarang saya ingin bertanya sama saudara, kenapa hukum Taurat itu disebut tinja di agamamu? Di Kristen lah, kalau Anda alergi. Nggak pernah kami bilang kami pakai hukum Taurat kok sama apa? Berarti Anda memakai hukum tinja berarti. Mulutmu yang bilang itu. Filipi 3:8 Paulus yang bilang gitu. Nggak ada dibuat di situ. Coba Anda buka Filipi 3:8. Bilang nggak ada. Ada. Nggak ada memang. Ada Nggak memang. ada. Ada. Enggak. Ada. Enggak. Ada. Enggak ada. Enggak ada. Adanya di situ. Kamu pura-pura Udah buta baca sebagaimana tadi, Al-Qur'an mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kamu buta, ada matamu tapi kau enggak membaca. Di situ jelas tertulis sampah. Sampah dalam bahasa Yunani skubalon. Terjemahan daripada skubalon yang benar itu adalah tinja. Itu Coba. Coba kita buka karang-karang ini. itu. Kau lihat ini. Coba kau lihat ini. Arahkan Karang-karang biji pelermu ini. melihat ini. Sorry, kenapa biji peler? Biji Biji matamu pelermu. untuk melihat ini. Nih, coba lihat, kau lihat ini. Oh, Coba. karang-karang Ini Pak. apa ini tertulis? Apa itu? Tinja, sampah Ini dan kotoran. kau buat sendirinya itu. Ini bukan saya buat sendiri. Ini berasal dari sini. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Cuma. Jangan kau menangis. Cuma. Jangan kau menangis. Ah. Saya datang di sini untuk menyadarkan kalian. Itu skubalon, artinya tinja. Mendengarkan. Kenapa di dalam agamamu? Sadar kami. Kenapa di dalam agamamu dikatakan kitabnya orang Yahudi itu tinja? Kenapa? Sampai mati pun kau nggak akan sadar kami, nggak akan berubah agama kami. Iya, karena memang lalat tidak pernah sadar kalau sampah itu busuk. Jangan ke situ, jangan melebar ke situ. Iya, faktanya begitu. Tertulis tinja tapi kau menolak karena kamu lalat. Lalat dikerumuni Yang kau sampah urusi makin itu busuk makin suka. urusi dulu orang-orang yang selalu melarang pembangunan rumah ibadah. Itulah urusi dulu. Tidak ada orang-orang yang melarang. Justru kalian harus mengawasi. Tidak ada orang Kristen di kompleks itu. Kalian bikin gereja, itu yang salah.
Bukan, udah kesalahan itu. Sudahlah, jangan melebar kemana-mana. Kau urus dulu itu. Kenapa kitabnya Yahudi disebut sampah, disebut kotoran oleh Paulus? Kenapa? Mulutmu yang bilang itu sampah. Itu Karena tertulis di Filipi Karena 3 nomor Karena 8. kamu kan Kristen. Sudah, kamu baca itu. Kamu baca. Bisa kau baca? Hah? Hah? Bisa kau baca itu? Wahai kaum yang penyesat dan tersesat, bisa kau baca? Yesus adalah juru selamat. Tidak ada begitu. Memang butanya kau. Tidak ada tertulis begitu. Itu bisa kau baca itu. Filipi 3. Itulah aku baca nih. Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang Itu Filipi 3 nomor kalau 8. tidak melalui aku. Tidak ada yang Paulus sampai ke Bapa kalau tidak melalui mengatakan aku. ajaran Makanya. Yesus itu sampah menurut Paulus. Sudahlah cuma. Loh, kok Baik-baik sudah? aja lah. Kebenaran harus dibongkar, Bang. Kedamaian aja Kebenaran lah kau. itu harus diungkap. Kebenaran harus diungkap. Kesesatan itu Kebenaran harus itu bukan diurai berasal darimu. supaya orang anak bangsa tercerdaskan. Begitu, saudara. Kebenaran itu bukan dari kau. Di dalam berasal. agama Kristen secara Bible, Filipi 3 nomor 8, Paulus pendiri agama Kristen mengatakan hukum kekal, hidup kekal yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel disebut Paulus sebagai kotoran, tinja atau skubalon atau sampah. Titik. Bolehkah saya sebagai Muslim minta penjelasan kenapa Paulus mengatakan hukum yang menghantarkan Bani Israel hidup kekal itu sebagaimana pengakuan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50 itu sampah, tinja. Kenapa? Silakan Anda jawab. Sampahnya itu maksudnya bukan begitu. Itulah udah salah memahami kau cuma. Iya, silakan Anda kau jelaskan. mengerti. Silakan Anda jelaskan kepada Jelas saya. kau. Silakan. Salah mengartikan ini. Iya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Saya dengar. Mengartikan itu pun kau nggak paham. Iya, Bagaimana silakan kau mau Anda menyampaikan jelaskan kebenaran? biar saya paham. Hah? Silakan. Tunggu sebentar ada Rala. Sebentar ya. Tengok dulu typingan apamu. Loh, kok larinya ke typing, Bang? emakmu. Saya Tengok sedang dulu. menginginkan Anda menjelaskan ke saya gitu loh. Caci maki. Tengok dulu beribu ini caci Lah maki. itu semua. Paulus mencaci maki aturan Tuhan dengan Tengok sebutan dulu caci tinja. maki keluar Kok dari larinya? anggota-anggota ini, loh. Kenapa larinya ke situ, Bang? Aduh, Paulus yang Bang. mencaci maki hukum Di Tuhan. kami Kristen itu walaupun Paulus kami itu mencaci maki. walaupun kami nggak taat Hukum Tuhannya nggak taat, dicaci Kristen. maki. Tapi nggak mau kami Bahkan mencaci Tuhannya juga maki. ikut dimaki. Tengok Dikatakan dulu typingan ini. Tuhan Tengok pencipta dulu langit dan typinganmu, bumi typingan itu aku menjadi tahu ini. manusia, menjadi maya. Ubah dulu. Tidak tengok ada dulu. yang lolos dari Declare. cacian Paulus, semuanya makan dicaci kotoran maki. katanya. Gitu loh, Bang. Cuma tengok dulu anggota-anggota Bicara sendiri. Bicara sendiri dia. Bukan teman-teman. bicara sendiri, kau ngomong terus. Aku pun ngomong. Ya, sekarang saya akan minta jelaskan kenapa Paulus mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang menyebabkan Bani Israel mendapatkan hidup kekal justru disebut sebagai tinja oleh Paulus. Tolong jelaskan, silakan. Ketika itu kayak gini ya Pak, cuma itu dulu ketika dia Saulus, bukan Paulus. Udah ngerti? Justru Udah paham? ketika dia menulis surat Filipi itu, dia sudah Paulus, Bang. Dia masih Saulus. Di mana dia menulis surat pada saat dia Saulus? Udah Saulus dia loh. Kalau gitu udah ngerti dong Suma sebenarnya. Udah ngerti kan? Iya, Udah Paulus menulis dia surat masih itu. Saulus. Tidak Ketika ada dia dia menulis menjadi ke pengikut- Astagfirullahalazim ya Allah Ketika ya dia menjadi pengikut Yesus, dia berubah nama menjadi Paulus. Iya, Jangan tapi salah. ketika dia belum menjadi ketika dia belum menjadi pengikut pengikut Kristus, dia taat menjalankan hukum Taurat. Ketika dia kedatangan sosok ngaku Kristus, dia mengatakan hukum Taurat itu tai, Iya, dia sampah, dulu tinja. menjalankan hukum Taurat supaya dia selamat. Nah, Segala macam dia tapi ikutin dan dia banggakan. Nah, setelah dia nah ketemu itu tahu, Kristus, itu tahu, itu Anda ngerti. setelah dia ketemu Tapi Kristus, dia menganggap hukum yang tadi sebagai Bedakan apa? Saulus sama
Setelah dia bertemu percaya dengan kepada Kristus, itu sudah cukup, itu maksudnya. setelah dia bertemu dengan si Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu sebagai apa? Sebagai sampah, dibuang. Dia tidak lakukan itu lagi. Dalam Sebagai arti sampah. untuk selamat itu loh. Sebagai sampah. Berarti betul hukum Taurat itu sampah menurut saudara? Untuk hal wajib sunat, tidak boleh makan binatang tertentu itu udah sampah. Gedebrak. Jadi menurut saudara, Anda mengaminkan pengakuan Cuma, Paulus kalau kayak ginilah hukum Tuhan yang anggotamu, berupa tengok dulu. Taurat itu sampah? Lalu caci maki keluar dari mulutnya. Tengoklah anggota-anggotamu ini. Si bunda Jadi tadi Anda mesum. setuju dengan pendiri agama saudara Paulus yang mengatakan hukum yang datang kepada Bani Israel itu sampah? Anda setuju? Yang disebut sampah ini kan Saya ini ya. tidak Nih, mempunyai pernyataan disunat ayat 5 kan? kapasitas untuk Disunat memperbaiki pada hari ke-8. Karena Anda sudah bohong. Allahu Akbar. Karena Jadi Anda menurut tadi saudara sudah bohong. Nita masih ada kebenaran selain itu di hukum Taurat? Kebenaran yang menyelamatkan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti hukum Taurat Iya. itu betul-betul sampah kan? Kalau mau selamat ya harus dibuang kewajiban melakukan hukum Taurat itu. Berarti harus dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia dianggap sampah, betul? Iya, karena apa? Berarti Anda Karena sudah mengakui percayaannya kepada kalau Kristus hukum gitu. Tuhan, kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah. Anda akui kan? Setelah ada Kristus itu sudah menjadi sampah dalam arti tidak berlaku lagi. Dibuang, Berarti gitu. Anda sudah mengatakan, berarti hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah, betul? Dua-duanya hukum Tuhan. Yang pertama Baju perjanjian kena, lama, satu mundur perjanjian kena. Mulai. Jangan Dua-duanya malu-malu. hukum Sekali Tuhan. Kristen Nih, kalau tetap udah Kristen. ada perjanjian baru, yang perjanjian lama jangan dipakai. Saudari, Paulus mengatakan jika kamu masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Engkau keluar dari kasih karunia kalau kamu masih Ya, itu mengharapkan betul, kebenaran makanya dari harus- hukum Taurat. Harus mengharapkan Berarti Kristus, artinya. berarti hukum Taurat semuanya adalah sampah, betul? Lucu si Juma ini. Kenapa Kok kau lucu? bilang sampah? Kau sampah-sampahkan Juma. Itu Paulus yang mengatakan Sama Cahayu yang bukan dalam aku. hukum Taurat yang Kenapa harus sampah kau itu. paksakan sampah? Filipi 3. Paulusnya yang mengatakan bukan Bang Suma. Aku siap barakallahu Janganlah fikum sampah akhina. bilang. Yang sampahnya Hei, itu saudaraku. kewajiban melakukannya itu untuk selamat. si Nita aja sebutkan sampah. Kok jadinya saya yang kusalahkan? Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel Ini oleh agamanya apa sih Nita? ya Orang sama apa? agama yang menganggap hukum Tuhan itu sampah. Kristen berarti. Itu Nita. saudara. Jadi dia Kristen. Pernah kau pelajari bahwa hukum Ya, Taurat Kristus itu sudah sampah? datang. Gini loh, kalau kamu melakukan hukum Taurat dengan pikiran melakukan itu kamu bisa selamat, Begini Nita, itu Nita yang biasa justru jelaskan. dibuang oleh Paulus. Yesus Karena datang setelah ke- Kristus Yesus datang, datang untuk kalau menggenapi. menurut itu udah Tuhan ya, bukan kalau menurut Tuhan, kalau Kalau menurut Tuhan melakukan- selamat gak orang kalau menjalankan hukum Taurat? Menurut Tuhan, kalau untuk tujuan dia selamat ya, nggak selamat justru. ya. Lah, Tuhan mengatakan selamat, mana yang betul? Ente atau Tuhan? Tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat. Baca Galatia 3. Kata siapa? Galatia 3 ya. Paulus. Masolang Paulus generasi. itu rasul Inilah pengikut-pengikut untuk- Paulus. untuk Hei, orang di saudaraku, luar Yahudi. saudara, Kalau saya kan saudara, orang di luar Yesus, Yahudi, dengar, ya dia dengar, rasul dengar, saya. dengarkan saya, Anda dengarkan kan bukan saya. Ya. Yahudi, Juma. Dengarkan saya ya. Juma. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi menurut Paulus, laknatullah alaih, dia katakan bahwa siapa yang menginginkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia akan lepas dari Kristus. Ayat 19 ini aspek hukum Taurat yang
Yang 10 perintah Allah itu dilakukan, kalau manusia lakukan tidak boleh dengan tujuan supaya selamat, tapi untuk memuliakan Tuhan. Itu Tidak maksud bisa. Kristus. Nggak boleh Tidak bisa ditiadakan. Anda bantah. Yesus Motivasinya yang mengatakan, Kristus perbaiki loh. gitu. barang Karena dia sudah siapa datang barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Ya, saya Yesus. melakukan hukum Taurat bukan supaya saya Hei, kalau selamat kamu lagi. masih melakukan Tapi hukum Taurat, kata Paulus, kamu untuk- keluar untuk dari memuliakan Tuhan, Kristus. itu bedanya. Hei, saudari, Kenapa? kata Oh, Juma Paulus, dengar dulu, Juma, dengar. kata Paulus, Dengar dulu, kalau Juma. Anda mengharapkan keselamatan atau kebenaran dari hukum Taurat, Anda keluar dari kasih karunia, Juma. kata Paulus. Itu betul. Mana yang Anda ikutin? Berarti Lalu untuk Anda selamat masih kamu menjalankan bersandar pada Taurat? perbuatanmu Perjanjian sendiri. lama sampai sekarang. Anda masih menjalankan Taurat atau Anda sudah menganggap Taurat itu sampah? Jawab. Masih, tapi Yesus tidak datang untuk untuk supaya Kalau selamat. Anda Bukan masih menjalankan Bukan Taurat, menjadikan. kalau Anda masih menjalankan Taurat, kata Sekali Paulus, si Juma ini Anda memahami. keluar dari Padahal ustaznya kau. Kristus. Mata guru, kamu ngerti nggak aku ngomong? Ya, Mata bertengkarlah kalian sesama Nih pengikut gini Paulus. ya, jadi bertengkarlah kalian. Suma diam dulu, diam dulu. Aku mau kasih tahu si mata guru. Nah, Ya, silakan. jadi kalau Saling ngajarilah misalnya, kalian sesama orang bahlul. Aku sebagai orang Kristen yang sudah percaya penebus Yesus ya. Kita kan tahu masa dibilang harus kau tetap Saling melakukan cakarlah hukum kalian. Taurat, kan? Saling Tunggu cakarlah dulu, jangan kalian dipotong. sesama. Suma jangan Sesama orang ikut gila. campur. dulu. Aku mau ngomong sama Ya, kamu. silakan. Dulu, Juma. Silakan Jangan sesama ikut campur, diam sesama dulu. orang yang mengutuk Diam hukum dulu, Tuhan. Juma. Saling Ya, cakar. kamu ngerocok dulu, Suma, Apa mau dibilang sengaja. si Nita ini? Silakan. Tunggu. Nah, ya. ini Apa Kak Nita? kata guru. Nah, aku kan sudah ditebus Tuhan, ya. Aku percaya dia sudah mengampuni Ditebus aku. Tuhan. Emang Nah, lu aku melakukan pegadaian apa? hukum Taurat. Anak-anak Itu bukan supaya aku selamat, Kayak anak-anak tapi untuk mengasihi Tuhan, untuk berterima kasih kepada Dia. Ya dong. Aku tidak Ya. berbohong. Udah, tidak diam, berzina kau lagi. diam, kau diam. Bukan Woi, supaya woi, aku woi, selamat, diam. tapi supaya Ini bukan Inilah gereja. kelakuan. Tidak ada di sini aku orang pikir bisa Suma ditipu. sebenarnya udah ngerti, cuma dia putar balik faktanya. Diam. Dia udah Woi, ngerti. gila. Sip Pikir babami. dia- Sip babami. Sip babami. Orang gila. Jangan kau banyak ngomong di sini, ya. Di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu, Paulus laknatullah mengatakan, Nggak usah kamu ngomong. lepas dan diam. Oke, Diam, anak-anak. wahai dua penyembah makhluk kuburan. Lagi Diam. ngomong tadi si Nita. Galatia 5 Tuh. nomor 4 Tapi kau pendiri bilang agamamu. diskusi Diam lintas dulu. agama. Penyembah makhluk kuburan, diam. Galatia 5 nomor 4 pendiri agamamu Paulus laknatullah alaihi berkata begini. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya kepada si kucluk dan si koclok. Udah pada kabur. Bahlul. Siapa orang yang mau mendengarkan ketololan dan kebahlulan dan kemaksiatan yang kalian pertontonkan yang semuanya isinya kebatilan? Gak ada itu. Kitab kalian mengajarkan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah. Dalilnya jelas, Filipi 3 nomor 8. Lantas Anda mengatakan, saya masih menjalankan hukum Taurat. Nenekmu kiper. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dan kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Menurut Paulus, kalau kamu masih melakukan hukum Taurat, maka kamu akan keluar dari Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Begitu. Sedangkan Kristus yang betul, Kristus yang benar adalah dia yang mengajarkan dan menanamkan hukum Taurat kepada pengikutnya. Itu Kristus yang betul. Kristus yang tidak betul adalah Kristus yang melarang pengikutnya menjalankan hukum Taurat dan menganggap hukum Taurat itu adalah sampah atau skubalon alias tinja. Begitu cara belajarnya, kucluk.
Makanya kurangi makan sandal jepit. Otakmu terjepit jadinya. Cuma kayak gitulah kualitasmu ngomong orang. Kau potong-potong. Saya Padahal tidak dia- suka kalau saya memberikan sebuah narasi atau pertanyaan atau sanggahan, kalian tidak tanggapi dengan akal sehat, tapi hanya melakukan bukan pembodohan. giliranmu tadi ngomong, cuma nggak giliranmu. Kau kan udah persilahkan Iya. kami ngomong. Ya tapi kalian mau ribut berdua di sini ngapain? Ngapain kami ribut berdua? Nggak ada ribut kami. Iya karena kamu dengan yang Dia tadi itu mengungkapkan berselisih kenyataan, paham tentang hukum kenyataan Tuhan yang kalian, disebut sampah. mengungkapkan. Tapi langsung Sekarang kau saya- potong. Sekarang saya tanya sama turunkan. apakah hukum Taurat itu sampah menurutmu? Lalap pertanyaanmu. Mulai ngaco kan? Iya memang bagaimana? Nah, memang begitu. Ayo, apakah hukum Taurat itu sampah? Kayak gitulah apa? Selalu kamu memprovokasi, menjelek-jelekkan. Jadi apalah arti agama itu kawan? Kalau untuk menjelek-jelekkan ditanya. mereka. Itu aja terus, framing terus. Saya bertanya, apakah hukum Taurat itu sampah? Sampah di mana? Kami masih pakai itu kok. Nah, Dari kalau mana kamu kami- masih make, berarti kamu mengharapkan kebenaran ada di situ. Yesus Kristus datang untuk menggenapi, bukan menghilangkan. Bukan itu kutanya. Kalau kamu masih make sampah tadi, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran pada sampah itu, betul? Kan Yesus, Bang Juma, Kenapa kau Yesus kan bawa-bawa udah datang. Yesusmu? Udah bilang Yesus. Jangan kau bawa Yesus. Yang saya tanya, apakah kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jom, gini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dasar Tidak kau. ada satu orang pun Itu yang sampai kepada Bapa Yesus. kalau tidak melalui aku. Itu ucapan Yesus untuk Jelas siapa? dibuat Yesus kayak gitu. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Bapa maksudnya itu kan Allah. Kami Itu kan ucapan Tritunggal. Yesus untuk siapa? Allah Bapa, Allah Anak dan Allah. Nggak nyambung dia teman-teman, nggak nyambung. Udah sakit parah ini. Siapa yang sakit? Ada Jangan yang- kau sakit kena orang. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Untuk semua umat manusia yang ada di bumi. Laga rambang gimpe ulu. Mana ada? Itu ucapan Mana Yesus ada? untuk Bani Israel. Itulah kau. Inilah Inilah. terimanya kau. Ini kamu itu menjadi Kristen kawan, jadi bahlul. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel saja, bukan untuk Isi seluruh kau manusia. menerima itu. Lah gimpe Isi ulu. kau menerima itu. Maksud. Eh. Kau menerima itu. Banyak. Itu ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Bukan Astagfirullah. untuk umat manusia yang ada Nenek di kiper. bumi ini. Coba kau baca. Sebelum Gimana? mulutmu ku ganjal pakai linggis, kau baca coba dalilnya itu. Coba kau baca. Linggis. Kok sampai ke linggis cuma di agama Iya, supaya kami nggak ada mulutmu itu nggak linggis. cakap lagi kau, diganjal mulutmu supaya tidak goyang-goyang lagi bicara sembarangan. Itu ucapan Yesus hanya untuk muridnya Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada di antara kalian yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, Itu tidak ucapan melalui. untuk Bani Israel. Hei, Enggak untuk kami, itu untuk kita semua nih. kau lempar juga sendal jepit kau lama-lama ya. Itu ucapan Yesus untuk Bani umat Israel. manusia. Siapa yang bernama manusia itulah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Manusia berarti binatang. Ya Allah ya Karim. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Memang ada berapa Allah? Ada Allah Israel, ada Coba Allah kamu orang baca. Cina, ada Allah orang Jepang gitu ya. Iya. Allah itu kan Jangan cuma kau diam dulu kau. Betina murahan, kau diam. Kau diam, saya nggak bicara sama kau. Saya nggak bicara sama kau. Udah kau nggak sopian di sini di komalnya orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tidak ada ucapan itu untuk orang di luar Israel. Ketika ada non-Israel datang kepada Yesus, Yesus menganggapnya asu. Aku diutus hanya kepada domba, tidak layak aku diberikan kepada asu. Kata asunya memang betul. Itu tadi kamu Tetapi ngomong sama siapa? Sama aku apa sama siapa tadi? ya siapa aja yang menyembah makhluk kuburan, yang merasa.
Jadi Yesus itu diutus hanya Mulai kepada... mulutnya. Lah, siapa suruh nggak waras? Makanya waras dong. Yesus berkata hanya untuk Bani Israel saja, bukan kepada kalian Kristen. Kalian itu pengikut Paulus, pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Beda dengan yang berkata kepada Bani Israel. Akulah jalan dan Ada kebenaran hidup itu untuk Itu semua bangsa ucapan ya. Tidak Yesus ada kepada Bani Israel, bukan kepada Itu seluruh Tidak, untuk semua bangsa. Allah orang. itu cuma Itu satu. untuk semua orang. Itu untuk semua orang. Tolong kau Iya. tunjukkan di dalam data. Mana fotonya? Yang sudah berfoto memegang, sudah. Kalian harus pegang Lalu yang- itu yang aplikasinya tentang, dengan KTP, baru dikirim ke BRI. Sudah foto. Oke, thank you. Ya, jadi itu coba saudara tunjukkan satu ucapan Yesus yang dikhususkan kepada di luar Yahudi. Tunjukkan, saya ingin tahu. Silakan. Mana? itu yang kamu bilang tadi yang kepada perempuan Tanggal Kanaan. 25 gajiannya. Itu ada di mana itu? Iya, makanya Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tadi? Betul, Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, itu dalam Apa kata bahasa Yesus? aslinya itu anjing kecil atau anjing peliharaan dalam rumah. Kalau kamu lihat Enggak, itu kan anjing kurap. Yesus Enggak ada bilang, cerita yang jelas di situ anjing. Di situ disebut anjing. Enggak ada cerita anjing besar, anjing jadi gede. artinya Emang urutannya bom-bom? itu keselamatan Tidak ada diberikan saudari. kepada anak Yang dulu. ada cuma Nah, lalu domba baru dan asu. yang lain-lain yang di luar. Itu Yang maksudnya. ada cuman Bukan anjing berarti dan- Yesus anjing dan mengatai. domba. Sembarangan aja ngomong. Di mana dikatakan non Yahudi sebagai domba? Sebelum saya tampar mulutmu pakai sendal. Jaga Hah? mulutmu ya. Jaga Di mulutmu. mana? mulutnya Coba dari kau tadi tunjukkan aku saya. pengen tahu. Tadi Coba dia kau ngomong apa tunjukkan sama aku, kepada itu saya. kas. Sebelum saya Udah ludahi mulai mulutmu, kasarnya. kau tunjukkan kepada saya. Kau tunjukkan kepada saya. Lebih baik saya Aku kasar turun kepada dulu. penyesat. Ini orang udah nggak bisa di Hei, penyesat. Nggak layak. Kau tunjukkan kepada saya. Kau Jaga tunjukkan kepada mulutmu saya. ya. Di mana di kitabnya Yahudi disebutkan mulutmu. non Yahudi? Apa jaga mulutmu? Jaga itu otakmu supaya masih waras. Kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam Jangan kitabnya begitu Yahudi. Kecap, Bahlul, manusia yang lahir dari anus. Tolong kau tunjukkan dalil di mana ada dalilnya di luar Tampar apa Yahudi disebut maksudmu? domba. Hei, coba kau tunjukkan di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi, di luar Yahudi disebut domba. Mana? 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 Anda itu jaga mulutmu ya. Jangan tampar Iya, anak iya. Terima kasih sudah diingatkan. Iya, sekarang giliranmu tunjukkan Kenapa dalil. maksudmu tampar-tampar itu apa maksudmu? Hah? Apa maksudmu Kau datang ke tampar-tampar sini, itu? kalau saya tidak tampar mulutmu pakai sendal. Jaga mulutmu. Lah, kan di dalam kitabmu dikatakan, berikanlah pipi kirimu, pipi kananmu kalau ditampar. Ngapain kau emosi? Santai aja kau. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Kau itu yang ini ya. Apa penyembah makhluk kuburan? Saya tanya samamu, tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi panggilan domba kepada non Yahudi. Silakan. Woi, giliran disuruh ngomong, ku cakar juga lama-lama mata kau itu ya. Disuruh ngomong malah diam. Mana dalilnya? Silakan. Kau emosi ya. Enggak. Cara saya mendidik binatang memang Caramu gitu. ngomong itu kayak Kalau menyanggap begitu, binatangnya kalau- itu kalau- susah untuk preman ya, diajarkan, preman memang ya. saya keras tegas. Ya. Kalau binatangnya susah untuk mencerna pengajaran, memang tegas saya. Paham kau? Nah, sekarang kau tunjukkan Jaga kepada emosimu saya. ya. Jaga emosimu ya. Saya Beginilah tidak orang Islam. emosi. Menghadapi binatang Beginilah apa yang orang emosi? Islam itu seperti Coach, inilah Bahlul. caranya ya. Bahlul, Beginilah saya tidak emosi menghadapi binatang kayak kau. Paham? Kau tinggal Islam itu tunjukkan memang kepada saya. egois. Islam itu Dalilnya memang di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Orang Yahudi menyebut Islam di itu luar Yahudi egois, sebagai ya. domba. Islam Jangan itu kau bawa marwah, Islam di Islam sini. itu Coach lu manusia yang lahir dari nonot yang tidak bersunat. caranya Kau sekarang. tunjukkan kepada saya dalil. Di mana dalilnya? Di dalam kitabnya Yahudi, di luar Yahudi disebut domba. Silakan. Orang Islam memang
keras Kok sekali jadi juga. Islam yang kau bawa-bawa, manusia makhluk yang lahir dari tanah kuburan? Lah, Kristen kenapa kamu ngangkat ini Kristen? Hah? Nah, sedangkan saya tidak bawa- ngomong Islam itu saya kenapa bertanya samamu, saya bertanya memang samamu. Islam itu keras kepala, begitulah kenapa caranya. kau bawa Islam? Bahlul, Nah, jangan kenapa kau bawa Islam, Kristen? Bahlul. Kenapa bawa Kristen? Saya Kenapa bawa bicara Kristen? samamu, Tuyul. Bahlul. Ya Saya tanya kenapa samamu. bawa Kristen? Saya Kenapa bawa tanya Kristen? samamu. Kenapa bawa Kristen? Saya bawa Kenapa saya bawa Kristen? kamu, Anda saya tadi tidak bilang bawa kenapa bawa agamamu. Kristen? Ya. Tuyul, Kenapa Bahlul, bawa jangan kenapa? menangis. Jangan Kenapa menangis bawa di sini. Kristen? Kenapa bawa Kristen? Saya membawa Kenapa bawa agama Kristen? Kristen karena kamu Kristen, Kenapa bawa Tuyul. Kristen? Kenapa bawa Kristen? Udah. Kenapa Udah, kalau bawa kau nangis Kristen? begini, kalau kau nangis begini saya kasihan. Mending kau ke gereja, colok pantat pendeta. Ya, kau ke gereja aja, Dek. Oh, adekku, sayang. Inilah ciri. Adekku ke gereja. Jangan kau berceramah di sini, ya. Jangan kau buat saya emosi, ya. Udah baik-baiknya aku diskusi sama kalian. Kalian yang kemudian pingin dibinatangkan kan gitu. Saya minta data, saya kasih data. Diskusi baik, kalau orangnya yang datang itu yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, itu adalah kaidah. Orang yang zalim harus ditegasin, harus dikerasin supaya sehat, supaya kembali waras, jangan gila permanen. Gitu. Coba kau naik di sini baik-baik. Bertanya tentang Islam baik-baik. Kita berdiskusi baik-baik. Jangan sakit hati. Ya. Kita sudah ajarin Filipi 3 nomor 8. Paulus menganggap ajaran yang dianutnya sebelum mengenal Kristus itu adalah sampah. Udah diajarkan itu. Udah saya jelaskan, dalilnya jelas tuh. Kenapa masih dibantah dalilnya sendiri? Pertanyaan saya tak ada yang Anda jawab. Muncul lagi nih. Muncul lagi. Oh, cuma Manusia yang ternyata lahir cuma dari kata-kata sperma yang terpencar di kebun binatang dari tembok. mulut, ya. Pertanyaan saya, kenapa Paulus menganggap hukum Tuhan itu Ternyata sampah? keluar juga ya bahasa kebun binatang dari mulutmu ya. Udah Iya, saya kalau dengar saya tadi. bicara sama binatang ya iya dong. Masa saya harus bicara sama kambing dengan bahasa manusia? Bodoh. Kalau sama binatang ya bicara binatang lah. Sama ayam kukuruyu, sama kucing eang, eang. Sama orang Bahlul ya tuyul. Sama kambing mbe. Sama Oten yang Bahlul yang kayak tadi itu ya kayak gitulah caranya. Kalian yang minta bicara baik, saya lah orangnya. Mau bicara tegas, saya lah orangnya. Anda mau dibodoh-bodohin, saya lah orangnya. Saya sesuai dengan warna Anda. Oke? Saya sudah bermanis-manis di awal. Video ini sudah kurang lebih 2 jam. Paham? Anda bisa menyimak bagaimana saya sopan, bagaimana saya santun, bagaimana saya berlembut ria, bagaimana saya memanggil saudara dengan panggilan saudari, hei saudaraku, weh saudariku. Tapi Anda ngotot. Anda yang minta. Dapatlah ampas, dapatlah dedak. Kan makananmu memang kan? Izin Bang Zuma, kita sapa dulu. Van, selamat Ya siapa sore, lagi? Van. Mau isin apa? Nggak ada cerita. Nggak marah. Van, selamat sore, Van. Mereka Muslim, Islam atau Kristen? Mak gemetar lutut udah. Van, Islam apa Kristen, Van? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Van, apa Kristen, Van? warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Katolik mau dijadikan dedak atau tepung, Van? Ya, ini lebih Bertanya parah lagi Bang orang Zuma, dan. silakan. Silakan saudara, silakan. Ya, saya berharap diskusi ini jauh lebih baik dari tadi. Silakan. topiknya kali ini apa nih Bang yang kita bahas nih? Yang tadi itu loh, saudara, yang saya
pertanyakan kenapa Paulus menganggap hukum yang dia taatinya sebelum ketemu dengan makhluk yang mengaku Kristus, setelah ketemu Kristus, dia menganggap hukum tadi itu sebagai sampah. Itu loh pertanyaan saya. Which Bible bang? Yang mana di pasal Filipi berapa? 3 nomor 8. Filipi 3 ayat 8 ya. Siap. Biar saya lihat dulu ya. Filipi 3 ayat 8. Siap. What is more, I consider everything a loss because of the perfect Lord of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake. Oh, berarti ini yang agama sebelum Paulus berarti, atau gimana tuh, yang di consider as a garbage, yang diapakan sebagai sampah, atau setelah dia kenal Kristus? Iya betul. Sebelum dia mengenal Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu adalah sebuah jalan keselamatan dan dia tidak bercacat dalam menjalankan itu. Tapi setelah kemudian dia bertemu dengan Kristus, dia menganggap ajaran yang ditaatinya sebelumnya itu adalah sampah. Skubalon dalam bahasa Yunaninya. Berarti agama Paulus before she met Jesus ya. He met Jesus sebelum Yesus. Sebelum mengenal Yesus, agama Paulus adalah Yahudi dan ia adalah seorang Farisi. Lalu apanya kan yang Farisi apa bang? Apa ya Farisi di sini ya ditunjukkan sebagai orang yang munafik, orang yang apa? Ya kan memang dia berasal dari itu dulu sebelum dia ketemu Tuhan. Lalu setelah dia ketemu Tuhan, Tuhan mencelikkan matanya dan karena dia dibutakan, lalu Tuhan mencelikkan, barulah dia bertobat dan mengikut Kristus. Kan itu dasarnya kan? Jadi Kristen itu ialah pengikut Kristus, bukan seorang yang beragama Yahudi. Begitu loh. Nah, Yesus sendiri bang, Yesus sendiri Yahudi atau Kristen? Yesus sendiri Yahudi. Nah, itu yang sejatinya sejatinya pengikut Yesus, kalau Yesus Yahudi maka pengikutnya juga. Nah, tidak bang. Abang bilang misalnya gimana tuh? Jokowi ini ya kan. Nah, gini. Contohnya ialah ketika kita mengikuti Kristen itu apa coba? Menurut abang lah. Kristen itu pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Nah, sekarang orang-orang Yahudi ada nggak disebut sebagai pengikut Kristus? Enggak ada, mereka nggak pengikut Kristus. Nah, berarti orang-orang Yahudi mutlak. Lanjut bang. Ya, jadi gini saudara, Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Murid-muridnya Bani Israel tidak disebut Kristen. Tetapi Yesus menyebutnya sebagai murid. Nah, ketika Yesus mengajar ke tengah-tengah Bani Israel, ending ajarannya Yesus hanyalah rasul, utusan Elohim. Yesus itu kan begitu. Nah, kan begini, Yesusnya mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah hidup kekal. Itu tertulis di dalam pengakuannya dalam Yohanes 12, 49 dan 50. Kan begitu. Nah, hukum yang hidup kekal ini dikatakan Bang. Every time you talk about about the Bible, jadi orang-orang yang di bawah itu, jadi saya mesti telisik dulu yang abang bilang. Di mana bang Yohanes? Yohanes 12 bang. Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. 49 sampai 50. Karena gitu bang. Kita memang kalau bicara soal data dan fakta kita tengok aja. Oke, lanjut. Apa yang dari Yohanes 12 sampai 49? Bagi saya yang sudah belajar puluhan tahun tidak perlu lagi saya buka karena saya sudah hafal. Di situ diterangkan. Benar bang, tapi masalahnya kan gini kan bang. Abang kan sebagai seorang guru, abang benar hafal. Cuman kan narasinya yang ke bawah kan kita tidak tahu di mana. Karena saya juga mengakui. Silakan.
Jadi Nggak saya baca ada dulu kan. Yohanes 12 Ya, silakan. ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata, bukan dari diriku sendiri tapi Bapa yang mengutus aku. Berarti kan ini menyimpulkan konsep Tritunggal. Kok jadi Tritunggal? Kok larinya ke situ pamannya? Benar Kenapa lari Bang, ke tapi kan sana? gini. Wait. Yesus di Kristen situ kan manusia penyampai firman. benar, tapi kan gini Bang. Kita kan udah bicara tentang dogma, jadinya kalau misalnya seandainya orang-orang Kristen yang menganggap Kristus sebagai juru selamat terus dibenturkan dengan Kristus yang Tuhan atau Bapa, itu kan udah bicara jatuhnya ke dogma atau ke keimanan. Oh, bukan. Sebenarnya begini, saudara, yang perlu dipahami begini. Kristus yang datang kepada Paulus itu memang Tuhan untuk Kristen. Iya. Tapi Kristus yang datang menerima firman untuk Yahudi itu rasul. Dia Mesias untuk Yahudi. Beda, dua oknum, dua pribadi yang berbeda, saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, Yesus sedang mendudukkan dirinya sebagai manusia utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tapi memang manusia yang datang sebagai manusia. Itu yang betul. Jadi jangan dulu masuk ke doktrin dulu. Yohanes 12:49 itu, Yesus dalam hal menyampaikan firman, dia tidak semena-mena, dia tidak seenak perutnya berkata maunya dia. Tetapi apa yang diucapkan Yesus adalah apa yang diperintahkan untuk Tuhan sampaikan kepada Bani Israel. Dan firman Tuhan yang diterima Yesus itu adalah hidup kekal. Gitu loh, saudara. Jadi, hukum Tuhan yang datang kepada Yesus berupa Torah, itu adalah hidup kekal bagi Bani Israel. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika ada sosok Kristus yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Gitu loh. Sama seperti ketika Tuhan datang kepada Adam, firmanku kepadamu, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu firmanku. Iblis datang membantah firman Tuhan itu. Makan Adam, justru kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Yesus datang mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Paulus datang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sampah. Jadi dua mata rantai yang saling bertentangan. Itu loh, saudara. Itu makanya saya tanya, kenapa Paulus pendiri agama saudara ini mengatakan hidup kekal yang uraiannya, untaiannya diasaskan kepada perintah-perintah Tuhan, justru dianggap sampah oleh Paulus. Itu, Bang. Oke, jadi gini ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya Bang ya. Jadi seandainya ini saya nggak tahu nih hukum Taurat. Jadi kalau menurut Abang sendiri apa aja hukum Taurat yang ada? Apakah cuman mutlak single yang kayak Abang bilang tadi peraturan kekal atau gimana? Mungkin di Jadi situ gini, ya. saudara. Maksudnya Yesus gimana? ditanya tuh di dalam Matius 19 nomor 16. Ini kunci sebenarnya. Kuncinya di situ. Gimana, Bang? Yesus ditanya. Gimana? Matius 19 nomor 16, 17 dan seterusnya. Yesus ditanya tuh, "Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawaban Yesus? Tinggalkan Torah. Karena Torah itu sampah. Enggak. Justru Yesus mengatakan, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan Bani Israel untuk menjalankan seluruh hukum Torah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yes. Oh, I see. Nah, sekarang kenapa Paulus menganggap hukum Taurat yang menyebabkan orang yang mentaatinya memperoleh hidup kekal justru disebut sampah? Itu loh pertanyaan saya, Bang. Oke, Bang. Baru dapat. Jadi gini, Bang. Silakan. Maksudnya gini, sorry to say ya untuk teman-teman Kristen yang lain atau teman-teman Katolik. If you guys gimana ya bilang ya? Kalau jadikan ini sebagai diskusi kan. Jadi ibarat kata tetap apa ya, apapun yang dilakukan di atas ya mereka terserah. Jadi nggak ada juga hak kita dan nggak ada juga interpretasi kita untuk membalas dengan apa kan, gitu loh. Jadi kayak kalau memang cocok kita tengok semua datanya, jangan cuma naik nggak bawa otak, nggak bawa apa, tiba-tiba gimana gitu loh. Jadi saya ini enak diskusinya gitu kan.
Jadi saya tanya dulu bang ya,